Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Irma Listianawati MSI selaku pengawas pendidikan khusus cabang dinas pendidikan wilayah 10. Yang kami hormati Ibu Musyarofah SPD selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Cilacap. Yang kami hormati Ibu Erna Suryani selaku Ketua Komite SLB Negeri Cilacap. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, doa. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, penutup. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Irma Listianawati MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya. Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Musyarofah SPD selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Cilacap beserta Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang beriman dan manusia yang banggakan. Tak lupa juga Ibu Ketua Komite Ibu Erna. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita selalu belajar bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita sehat, tentunya juga seger semua ya. Walaupun mungkin ada yang lemes ya. Dan juga diberi waktu oleh Allah ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi untuk dapat melaksanakan tugas kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1426 ya. Semoga dengan pelaksanaan puasa Ramadan ini kita semua semakin menjadi insan kamil yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya dalam dunia. Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Bu Musyarofah dan tim yang sudah mempersiapkan kegiatan pada hari ini di acara observasi kinerja kepala sekolah Musyarofah SPD selaku Kepala Sekolah SPD di Cilacap. Kegiatan hari ini Bapak Ibu ini memang sebenarnya saya agendakan itu bulan April ya, jadi setelah Lebaran supaya kita makin ceria begitu ya, kalau Lebaran kan ceria ya Bapak Ibu. Tapi karena kemarin hari Senin kemarin, itu sudah Senin ya, Senin kemarin saya ke kantor biasa ada lapor. Saya lihat kok teman pengawas SMA semua kok sibuk semua loh. Laptop, YouTube, kemudian kok ribet gitu. Aku terus kayak nganggur gitu ya. Terus saya katakan kok baru sebut atau bagian apa sih yang enggak ya. Ini loh Bu, jadi
jual Ekin, dia bilang gitu teman-teman tuh. Cuma kapan? Kan setelah lebaran, dan sebulan itu tuh free loh, bilang gitu ya. Telat bercair, gitu. Jadi langsung pas kita ya, kita bingung loh. Saya buka di PMN saya ternyata Januari Februari perencanaan, ya. Maret itu adalah observasi Ekin kepala sekolah harus sudah muncul di PMN, ya. Nah kemudian siang hari saya ada Zoom dengan kepala bidang, Pak Akhir ya, dan tim jajarannya masalah Ekin lah, kalau langsung seperti itu. Ternyata dari BKD menyampaikan Ekin kepala sekolah di observasi kinerja itu bulan Maret paling telat itu, nggak kaget ya. Karena nanti DPP dan DPP bagi teman-teman yang sudah menerima ini ya, itu nanti bisa ada kendala. Dan saya kan terbayang dulu, saya kan jumlahnya 100 lebih ini yang ngurus DPP dan DPP, lalu itu ditanggung waktu. Artinya guru, kepala sekolah, pengawas itu berpengaruh ke sana. Maka kami mohon maaf bahwa di bulan Ramadan ini saya juga harus ke sekolah-sekolah Bapak Ibu yang lain dalam rangka mengejar timeline di PMN pengawas. Jadi begini, pengawas di tahun ini, kalau kemarin 2024 itu pengawas hanya punya PMM atau ruang BPK atau ruang OPO itu hanya satu sebagai tim penilai kinerja mewakili kepala dinas. Kan ya. Kita tahun ini sampai berdua. Jadi pengawas PMM nya dua, cuma OPO-nya dua lah ya. Jadi satu sebagai tim penilaian kinerja, yang satu sebagai pengawas pegawai. Nah ini yang pengawas pegawai. Saya harus muncul pekerjaan saya kan diantaranya melakukan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah. Saya belum ada, makanya saya tak oyak-oyak kan buat jaga tanggal itu ya Bu, mengupload tanggal pelaksanaan hari ini. Yang ada nanti bulan. Nah, itu Bapak Ibu kenapa kegiatan ini mungkin terkesan mendadak ya, atau jadi saat inilah sampai siang hari ini. Saya berjanji Bapak Ibu nanti tidak akan mengulangi pulangnya. Itu begitu jam 3.45 selesai nggak selesai 2.45 ya, 2.45 ditutup ya, karena anak saya suatu aja ya. Jangan kamu tuh suruh apa itu sama saya ya. Kalau lama banget ini nggak pulang-pulang gitu ya. Nah nanti kegiatan ini Bapak Ibu yang bersama, nanti Ibu Sarwa mempresentasikan temanya apa ke Bapak Ibu. Kemudian ada sesi tanya jawab. Ya kurang lebih presentasinya 20 menit atau 30 menit dengan ya. Lalu nanti ada tanya jawab dari Bapak Ibu ya, ada kunjungan dalam diskusinya. Setelah itu nanti ada refleksi ya dari saya. Ada refleksi dari waktunya. Nanti dari diri sekolah saya mohon foto kegiatan hari ini, foto-fotonya ya, saya dikasih. Lalu dikasih daftar hadir, jadi sekolah mau isi daftar hadir kalau belum dibuat. Kemudian yang ketiga adalah materinya umum PPT-nya. Nanti dikirim lewat link aja bisa. Ya, itu linknya beberapa saya kira sudah mulai tugasnya. Nanti untuk setelah selesai ini ya paling tidak besok sudah diberikan saya ya, karena saya bisa ngisi kalau sudah ada gambar-gambarnya dan apa materi-materi yang disampaikan oleh Pak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari hasil ini dapat mencerahkan ya bagi kita semua bagaimana agar sekolah kita selalu lebih baik, lebih meningkat setiap hari. Dan Bapak Ibu selaku guru memang tugasnya di garda depan, guru, kepala sekolah, pengawas utama Bapak Ibu, kita itu bagaimana caranya agar kebijakan dari pimpinan kita dalam hal dari pemerintah dapat terlaksana dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita yang mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rangga Irmalistianawati MSI yang telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk memulai acara agar acara ini lebih hikmat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Ismail SPD. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabatina wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu fi umajida. Ya Rabbana lakal hamdu jalali wajhil karim wa azimi sultani. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah min hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ismail yang telah memimpin doa. Selanjutnya yaitu presentasi pemaparan materi refleksi program pengembangan kompetensi guru oleh Ibu Musyarafah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pengawas kita, Ibu DRK Irma Listianawati MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, karyawan yang saya banggakan. Marilah Bapak Ibu semuanya, kita selalu bersyukur ya. Tadi Ibu pengawas sudah mengajak kita supaya kita selalu bersyukur, supaya nikmat kita akan ditambah. Kepada yang saya hormati Ibu Ketua Komite, yang saya hormati
dan terima kasih rawuhnya Bu Irma yang telah meluangkan waktunya. Bu Irma, ini Bu Irma ini super sibuk Bu. Ya, ini ibu yang banyak kegiatannya, dan alhamdulillah apabila ada undangan Bu Irma ini selalu menyempatkan, mengusahakan di sela-sela waktu yang sibuk ini menyempatkan untuk selalu hadir. Terima kasih Ibu Komite, dan terima kasih Bu Irma ya. Ini Bu Irma karena demikian ya demikian kita semuanya, sehingga dengan waktu yang oyak-oyakan, mepet, desek-desekan ya, tetapi insya Allah mudah-mudahan tetap sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin semuanya, dalam pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah, kami mengambil indikator pertama refleksi pengembangan kompetensi guru. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, kami akan mengucapkan selamat berpuasa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua walaupun dalam keadaan yang berpuasa tetapi tetap sehat dan tambah sehat. Amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula Bapak Ibu semuanya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat ya sampai nanti akhir bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya, dalam refleksi program pengembangan kompetensi guru ini, kami selaku kepala sekolah ya ini mempunyai tujuan supaya apa? Supaya tenaga pendidik itu bisa lebih baik lagi dan lebih meningkat, sehingga nanti layanannya akan lebih baik lagi. Tujuannya yang pertama itu memahami kelebihan dan kekurangan kompetensi guru di satuan pendidikan. Terus selanjutnya mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan dengan kompetensi, sehingga waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk belajar lebih efektif dan efisien. Juga untuk menentukan program yang tepat dalam pengembangan kompetensi guru, serta meningkatkan rapor pendidikan dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu hadirin semuanya, dalam refleksi program pengembangan kompetensi guru ini kepala sekolah itu perannya sangat penting sekali ya. Karena tanpa peran serta kepala sekolah yang baik sesuai dengan tupoksinya, tidak mungkin guru-guru itu akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam suatu lembaga pendidikan, bahwa peran kepala sekolah itu sangat-sangat menentukan dalam perkembangan atau kemajuan sekolah. Karena seorang pemimpin itu merupakan teladan, merupakan teladan, sehingga Bapak Ibu guru paling tidak itu pasti akan menilai seorang kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya itu sudah sesuai dan melaksanakan kode etik kepala sekolah atau belum ya. Itu sangat-sangat menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya dan menjadi contoh Bapak Ibu semuanya.
Bapak Ibu hadirin dan Ibu komite yang saya hormati, ya. Seorang guru ini bisa melaksanakan kompetensi guru dengan baik, ya. Itu tentunya seorang kepala sekolah harus minimal mengetahui indikator kompetensi guru masing-masing, ya. Bagaimana cara supaya seorang kepala sekolah itu mengetahui kompetensi guru? Pertama, yaitu dengan observasi, Bu Irma. Juga kami selalu mengadakan wawancara. Apa saja kesulitan-kesulitan Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan KBM, terutama, ya, karena kami di sini mempunyai siswa yang beraneka jenis, beraneka ragam dan beraneka kemampuan, sehingga pengalaman-pengalaman itu sangat penting sekali untuk supaya Bapak Ibu guru ini bisa melaksanakan dengan baik. Adapun indikator guru itu ada 4, ya, yaitu ada pedagogik mestinya, ya, ada kepribadian, ada sosial, ada profesional. Seorang kepala sekolah itu harus tahu karakteristik tiap-tiap guru atau kemampuan tiap-tiap guru, sehingga kepala sekolah bisa mengarahkan atau membimbing atau mungkin sharing-sharing, ya, sehingga dalam menjalankan tugas seorang guru itu bisa baik dan bertanggung jawab. Nah, di sini bahwa kode etik ini sangat penting, yang dimana kode etik ini untuk supaya bagaimana pembelajaran itu bisa baik, itu sangat penting sekali kode etik itu. Kode etik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh kepala sekolah dan kepada guru untuk menjalankan tugasnya. Nah, ini kode etik kepala sekolah dan guru itu banyak sekali persamaan, tetapi ada juga perbedaan, ya. Kode etik guru yang harus dijalankan itu ada itu di sana, ya, sudah terpampang di sana, ada, ya. Ya, salah satunya itu adalah guru dan kepala sekolah itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau beriman otomatis guru itu akan terkontrol, ya, segala-galanya, karena merasa dilihat oleh Allah. Terus selanjutnya juga yang sama itu setia pada NKRI. Jadi kepala sekolah ataupun guru itu harus setia kepada NKRI. Juga guru dan kepala sekolah serta siswa dan komite serta masyarakat itu harus bisa bekerja sama dengan baik. Jadi tidak hanya kelompok-kelompokan, seneng-senengan, ya. Umpamanya saya senang dengan kelompok A, saya senang dengan kelompok B dan C selanjutnya dan selanjutnya. Tetapi seorang guru harus bisa bekerja sama tanpa memilih-milih satu sama yang lainnya, karena setiap orang adalah punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan yang sama juga itu mempunyai kode etik, ya, harus bertanggung jawab, ya. Seorang kepala sekolah harus bertanggung jawab kepada tupoksinya. Juga seorang guru sama harus bertanggung jawab kepada
wali siswa, ya, kepala tupoksinya, kepada siswa. Bagaimana cara melayani siswa dengan baik dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin semuanya, dengan adanya kode etik ini, maka kita akan meningkat ya kinerja tenaga pendidik tersebut. Dengan adanya kode etik itu ya, ini ada hubungannya, ini ada beriman, bertanggung jawab, bekerja, ada hubungannya dengan integritas, ada hubungannya integritas. Kalau kita dalam melaksanakan tugas ya, itu sudah kelamaan ya, sudah melaksanakan integritas, di mana guru itu disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya, serta bisa kerjasama dengan yang lainnya, jujur, mandiri, ya, berani, ya, itu pasti akan menjadikan layanan yang baik. Dan guru itu harus bisa memberi contoh teladan terhadap siswa-siswi kita. Dan kami sebagai kepala sekolah juga harus memberi teladan ya. Nah ini sulit sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang namanya ngomong itu bisa ya Bapak Ibu, tapi yang namanya melaksanakan itu sangat sulit. Jadi kita tidak usah tunjuk menunjuk, gampang kayak ngomong jajal ngelakoni. Sebenarnya kita itu sama, kita itu sebenarnya sama ya. Jadi kita harus positive thinking lah ya dengan teman-teman semuanya. Jangan saling bahwa saya paling dan kamu di bawah saya. Tidak ada seperti itu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan adanya kerjasama, maka akan tercipta kerukunan. Kalau tercipta kerukunan, maka akan tercipta ketenangan. Kalau tercipta ketenangan, maka akan tercipta pula kestabilan dalam sekolah sini ya. Tidak ada keributan, tidak ada yang namanya gap-gap dan lain sebagainya. Pastinya dengan adanya sifat-sifat integritas itu, kualitas layanan yang diberikan siswa dan masyarakat itu pasti akan meningkat. Bapak Ibu hadirin semuanya, pastinya ya dengan kode etik, kita melaksanakan kode etik ya, baik itu kepala sekolah ataupun guru, itu akan membangun watak dan karakter disiplin, jujur dan tanggung jawab. Ini saya ulang-ulang terus ya. Dan bisa membangun, memelihara lingkungan pembelajaran yang kondusif. Dan yang jelas memastikan komunikasi yang jelas. Bapak Ibu hadirin, ini waktunya terbatas ya. Mungkin saya juga ngomongnya juga ngalor ngidul gak karuan ya. Karena saya mungkin juga terus terang saja, kita sebagai seorang kepala sekolah itu harus terbuka, wajib terbuka. Dan sebenarnya dengan kepala sekolah yang terbuka itu dalam melaksanakan tugas, sebaliknya guru-guru juga harus sama karena mencontoh kepala sekolah. Dengan ada keterbukaan itu, maka kita harus saling mengakui kekurangan kita, kelebihan kita harus mengakui ya. Dan saya yakin dan saya percaya dan saya sudah melihat bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sini itu Bapak guru dan Ibu guru yang hebat, yang bisa mandiri, yang bisa bertanggung jawab insya Allah ya.
dan jujur, insya Allah. Kita harus berusaha, bisa bekerja sama, bisa dan berani, ya, berani mengungkapkan sesuatu atau hal-hal yang perlu kita bahas bersama, ya. Jadi apabila ada kekurangan, kesalahan, kita harus memberi masukan, ya. Jangan sampai kita apabila diberi masukan itu kita maaf, tapi kita harus introspeksi diri. Semua harus introspeksi diri, ya. Dan yang jelas Bapak Ibu semuanya, saya mengharapkan karena mungkin ini pertanggungjawaban saya, observasi kepala sekolah yang terakhir, ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah pengganti saya mungkin kalau nggak definitif ya nanti PRT dulu ya Bu Irma, ya. Ini saya mungkin terakhir dan saya insya Allah 3 bulan lagi saya selesai, dan saya mengharapkan dan saya berdoa selalu mudah-mudahan nanti mendapatkan kepala yang lebih canggih, lebih baik, lebih mumpuni, ya, dan lebih bermartabat serta berintegritas. Amin ya Rabbal alamin. Nah, untuk itu selanjutnya Bapak Ibu langsung saja, ya, ini kita sharing-sharing bareng, ya. Sharing-sharing bareng untuk memberikan pendapat Bapak Ibu semuanya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini itu dalam pembelajaran pastinya, ya, pastinya itu banyak permasalahan, ya, banyak kendala, ya. Nah, disinilah monggo nanti Bapak Ibu bisa kita sharing bareng, ya. Yang pertama itu apa pandangan Bapak Ibu tentang murid, ya. Di sini kita mempunyai murid yang hebat, mempunyai murid yang istimewa, ya. Mestinya banyak sekali variasi atau suka dukanya, ya. Mungkin kalau kebanyakan murid itu sudah biasa kalau di SLB. Itu kata Pak Kepala BKD, udah nggak usah disambah gitu. Kalau muridnya banyak, soalnya gini Bu, saya sudah bilang langsung sama Pak Kepala BKD, langsung sudah Bu, nggak usah ngomong masalah kekurangan guru, kekurangan pegawai, karena semua instansi, baik instansi yang kantor-kantor SKPD ataupun sekolah-sekolah, terutama SLB. Yang namanya SLB itu banyak sekali kekurangan, tetapi juga ada yang kelebihan, tapi hanya beberapa saja. Rata-rata kekurangan, terutama Cilacap ini Bu Irma, Cilacap itu luar biasa kurang banyaknya. Ini Pak Mas HSG ada enggak? Enggak ada ya Mas HSG, ya. Kurang berapa ini CR 10? 50. Kurang 50 guru. 50 guru kurangnya. Jadi kami ini iya komplit. Ini saya kalau masuk ke kelas-kelas di rumah saya sampai kadang-kadang sempat puyeng. Saya mau ngomong apa, saya sendiri baru masuk aja udah puyeng. Apalagi terutama yang SD yang C1-nya itu, Masya Allah. Terus juga yang D, Bu, D itu Mas Rodia, D ya. Bu Zawir, Bu Vika, D, Bu Vika ya Bu Vika. D berapa anak Bu Vika? Nah ini Bu, yang namanya anak D itu kan membutuhkan tenaga, ya. Baik itu tenaga dalam atau tenaga luar. Ini luar biasa banget. Ya, di samping itu anak-anaknya D itu kan tidak dengan IQ yang cerdas, Bu Irman. Ada yang cerdas, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Dan itu perlu pelayanan yang spesial yang sendiri-sendiri, yang tidak bisa dilayani hanya cukup satu guru, tetapi butuh beberapa guru. Nah ini banyak sekali, ya,
kekurangan-kekurangan guru dan memusingkan kita semuanya. Tapi saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, walaupun kekurangan guru, walaupun muridnya banyak, tetap semangat dan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya itu ya orang yang kreatif ya, orang yang punya rekodoyo, caranya orang Jawa itu tetap bisa ya Bu Artini ya, rakyat dikempit, diindit, satunya kalau bisa samar sidik kan kayak gitu, itu responnya bisa insya Allah. Apalagi yang B ya, yang B itu juga insya Allah kita harusnya punya guru artikulasi sendiri, guru BKPBI sendiri, tetapi tempat kita ya belum ada itu, sehingga akhirnya tetap kurang maksimal hasilnya. Tetap kurang maksimal, terutama yang namanya B itu kan butuh guru artikulasi spesial, butuh guru BKPBI spesial yang harus menerapi siswa, terutama untuk speak terapinya ya, itu memang harus Bapak Ibu langsung ya, ini yang akan menjawab apa pandangan Bapak Ibu tentang murid ini, tolong untuk pojok sana tempatnya Pak Abbas ya, monggo perwakilan dari tempatnya Pak Abbas untuk memberi pendapat apa pandangan Bapak Ibu tentang murid, monggo. Ini dari pertanyaan yang ada, apa pandangan Bapak Ibu terkait tentang murid? Nah ini di sini kebetulan komplit ada jurusan A, B, kamu B ya? B, C komplit, C1, autis komplit, jadinya di sini komplit. Jadi di sini itu terkait dengan murid itu kan pertama kan kita beragam sekali ya. Di jurusan tadi yang diceritakan baru di sama jurusan C1, sedangkan di C1 sendiri kita sebenarnya itu bukan C1 yang tunagrahita sedang, itu bukan. Di kelas saya itu kelasnya labelnya C, tapi di kelas itu ada ADHD, ada gangguan bicara, ada autis, terus yang lambat belajarnya ada 1. Jadi kompleks ya, orang makan ya gaduh-gaduh bener. Jadi kalau di kelas saya itu gaduh-gaduh, bukan satu jurusan. Nah terkait dengan penanganannya bagaimana? Ya kita melakukan yang terbaik. Kita sudah mencoba kayak misal ujian itu kita tidak pukul rata. Kita coba ini muridnya sampai berapa, kita bikinkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang memang anaknya bisa mandiri itu saya dikte, saya biarkan menjawab sendiri, tapi beberapa itu kan masih menebalkan. Bahkan kalau kertasnya kembali dalam keadaan selamat itu alhamdulillah, kan seperti itu. Nah itu jadi kita perlakukan dengan sesuai dengan kebutuhan murid di kelas, kan seperti itu. Itu dari kelas saya. Jawab semua apa satu? Semua boleh. Ya, semua sekalian, nanggung bisa sampai 2. Oke, ini saya cuma jawab nomor 1, tapi kalau jawab 1 itu kurang mantap, tambah 2 gitu sudah. Terima kasih Pak Abbas ya. Saya tadi sudah saya katakan ya bahwa memang yang namanya guru SLB itu guru yang multi talenta, multi kreativitasnya. Ya. Jadi semua harus bisa. Ya bisa menyanyi, ya bisa mengaji, ya bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, bisa jadi pembantu, bisa jadi apapun itu. Yang soalnya yang namanya siswa kita ya, kadang-kadang kita dijambak, kadang-kadang kita dikeplak ya, kadang-kadang kita dicium dan lain sebagainya. Tetapi tadi itu semuanya sudah disiasati bagaimana caranya dengan metode-metode yang sudah insya Allah menjadi jurus-jurus maut lah ya, karena dengan pengalaman-pengalaman yang sudah lama itu pastinya Bapak Ibu akan lebih bisa mensolusi. Selanjutnya
akan saya tanyakan kepada kelompoknya Bu Wartini ya, bagaimana Bapak Ibu memperlakukan murid. Nah ini ya, ini bagaimana coba memperlakukan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab. Untuk kami sebagai guru memperlakukan murid yang jelas, yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi siswa yang berbeda-beda. Kemudian dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dengan berusaha untuk memodifikasi, dan kami juga memperlakukan anak itu ya sebagai murid, terutama ini anak-anak mungkin C1 atau mungkin yang kelas kecil ya, memperlakukannya seperti kadang seperti dengan teman pada saat pembelajaran, seperti dengan teman, dengan anak sendiri, kemudian dengan murid. Jadi kami berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak. Yang jelas kami memperlakukan mereka semua berbeda-beda, Bu. Dalam artian berbeda yang positif, itu memperlakukannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa dan fasilitas yang ada. Mungkin dari kami itu, Bu, secara singkat atau garis besarnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wartini ya. Itu hampir sama dengan Pak Abbas sebenarnya pada dasarnya ya. Jadi menyesuaikan ya kebutuhan siswa ya, intinya kan kayak gitu. Dan guru sudah mengupayakan dengan memanfaatkan apa saja yang ada di lingkungan ya, metode-metode yang digunakan juga bervariasi dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan selama mengajar murid di kelas? Bapak monggo Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini mohon izin kepada Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Nasib. Saya akan menjawabnya, tapi kalau hanya nomor 3 saja nanti tidak nyambung Bu. Jadi bisa nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama, apa pandangan Bapak Ibu tentang murid? Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu. Jadi ya murid itu ibarat benih, ibarat benih ya. Jadi kita itu harus bisa menyemainya dengan baik. Ya, menyemai. Ibaratnya buah semangka yang tumbuh semangka, jangan kayak lagu itu loh, kayak apa ya, tumbuh ilalang malah. Nanam apa tumbuhnya ilalang, jangan. Tapi kita semai dengan baik. Terus nomor 2, bagaimana Bapak Ibu memperlakukan murid? Nah, dengan menyemai dengan baik, jadi akan muncul potensi atau bakatnya sendiri-sendiri. Kita akan terus apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan selama mengajar murid di kelas. Ini mohon maaf, ini saya kadang-kadang bingung untuk mengucapkan kalimatnya. Tapi intinya gini, kita itu tidak boleh sebenarnya Bu, menghamba kepada murid, tidak boleh. Karena menghamba itu hanya kepada Allah. Tapi secara halus itu apa ya jadinya ya? Kita itu menuruti apa ya? Melayani murid gitu loh Bu. Jadi kita utamakan murid kita A, B, C, D itu murid kita semua. Dan kita akan melakukan pembelajaran kepada murid A, B, C, D itu dengan berbeda-beda sesuai dengan potensi yang ada agar bakatnya itu tersalurkan. Baik yang ada yang sangat dalam sekali akan kita gali itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri ya. Ini malah sudah disimpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah bagus-bagus lah ya cara pembelajarannya, caranya ya. Karena memang
sudah tiap hari di workshop, di pelatihan dan lain sebagainya. Masa aja gue mestinya kan tambah hebat, tambah pintar, dan saya yakin semua Bapak Ibu semuanya bisa. Hanya tinggal kemauan yang sebenar-benarnya ya. Kadang-kadang namanya kita kan ada apa ya, sifat-sifat yang tidak baik, mungkin apa ya, namanya kita itu kan manusia biasa ya, kadang-kadang ada pas mumet sirai, sehingga kita juga agak ngeliyengan kayak gitu di kelas. Itu biasa lah ya kayak gitu. Tapi kalau yang ada teori-teori dan prakteknya, saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya itu sudah hebat, dan saya yakin apalagi teorinya itu sudah gampangan, itu sudah segudang lah ya. Saya sudah tidak perlu mengunyai lagi Bu Irma, karena memang Bapak Ibu guru yang kesini teorinya sudah luar biasa ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada tes cara pandang ya. Ini untuk Bapak Ibu semuanya ya. Ini tolong nanti kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 akan memilih yang mana, yang setengah kosong atau yang setengah isi. Yang kelompok 1. Ini yang cara pandangnya ya. Tebak-tebakan ini. Ini kan ada suatu gelas ya, gelas yang satu gelas tuh berisian setengah kosong, yang setengah isi. Nah itu untuk kelompok 1 itu mau milih yang kosong atau mau milih yang isi? Pak Nasib Pak Nasib kosong, isi kosong. Kelompok 1 setengah kosong ya. Terus kelompok 2? Kelompok 2? Setengah isi Bu. Setengah isi. Iya. Terus yang sana? Setengah isi. Setengah kosong. Biar adil ya Pak. Berarti 50-50 ya ini ya. Nah, coba sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan ini yang setengah kosong itu yang seperti apa, dan yang setengah isi itu yang seperti apa ya. Nah ini nah kalau yang ya, kalau yang setengah kosong maka ini pesimis mencari. Nah ini monggo bisa dibaca ya, ini itu ya. Ya, itu juga ya betul ya. Ini kayak gini, kalau Pak Heri itu pandangannya ya, daripada ngerubuke rumah, merenovasi terus bangun lagi, itu mending sing murni tanah saja langsung bangun. Jadi enak rasa ngerubuke. Jadi masih murni ya, mau dibentuk apa saja ya Pak ya, mau dibentuk apa saja bebas. Nah ini kan pandangan Pak ya, namanya pandangan. Pandangan itu boleh-boleh saja. Ini kan sekedar memandang saja ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena ini pandangan ya. Harus dicocok Bu. Harus dicocok. Iya. Kita mau bangun kembali ya. Sudah mengisi. Kosong ya. Masih kosong. Sekarang sudah diisi ya. Sudah diisi. Alhamdulillah. Berhasil. Mungkin bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Ini sekedar cara pandang saja ya. Hiburan saja, untuk hiburan saja. Yang namanya pendapat itu kan boleh. Namanya kayak gini, milih yang setengah kosong namanya. Itu karena mempunyai tujuan ya, arah yang seperti Pak Heri namanya, seperti itu ya. Dan mungkin Bungut setuju enggak sama Pak Heri itu? Gimana Bungut? Setuju. Nah ini kalau yang belakangnya ini, kalau yang setengah kosong itu apa anunya, pandangannya. Nah kalau sini kan lebih baik itu masih yang bersih, sehingga bisa untuk bebas untuk membuat lah ya, mengisi ya Pak Heri ya. Ya
Jadi belum pernah kejamah siapapun lah ya. Itu masuk. Murnian Pak. Masih murni. Sekarang kalau yang kelompoknya ya. Alasannya apa alasannya? Tadi kok idem saja itu alasannya apa? Pasti ada alasannya ya. Iya, kalau setengah kosong seperti Pak Heri menyampaikan, ini cara pandang saya Bu, kan tidak sama mungkin. Kalau setengah kosong ya tadi kalau ingin punya apa nih ya, rencana itu masih Asli. iya masih luas lah, masih ini ya. Jadi kita lebih leluasa punya program-program, punya rencana-rencana. Itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih ya. Semuanya benar ya. Terima kasih untuk selanjutnya. Nah ini refleksi tupoksinya ini ya. Ini namanya murid ya. Nah ini murid. Nah kita sebagai seorang guru ya. Nah di PR apa dijawab di sini ya enaknya? Langsung saja ya. Nah ini apa tugas guru yang belum Bapak Ibu kuasai? Apa tugas guru yang Bapak Ibu kuasai ya? Bapak Ibu hadirin semuanya ya, yang namanya kita sebagai guru ya, pastilah ya ada yang aku paling senang kalau gini, soalnya kalau ini saya itu menguasai, saya bisa, saya gini namanya kayak gitu. Tetapi kalau ini saya itu kurang karena saya itu kelemahannya di ini kan kayak gitu. Nah, monggo ini nanti bisa diuraikan ya, mungkin Bapak Ibu di kelompok masing-masing ini pakai apa Pak? Pakai kertas apa? Kertas boleh. Apa langsung dijelasan? Langsung jelaskan apa? Oh langsung jelaskan saja ya. Sudah. Yang lainnya juga mempersiapkan. Jujur apa enggak ini jawabannya? Tolong Bapak Ibu ya, ini jawabannya harus berintegritas ya. Tidak hanya jujur saja, tetapi juga harus bertanggung jawab. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Ya ini. Ya oke, monggo silakan. Sebelumnya izin menjawab ya Ibu Bapak sekalian terkait dengan refleksi tupoksi. Kami sudah mendiskusikan selama 2 menit dan hasilnya adalah apa tugas guru yang paling Bapak Ibu kuasai. Yang pertama kita sudah mempraktekkan atau melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan pembelajaran tentunya sesuai dengan teori yang pertama, kemudian dengan modul ajar atau istilahnya dengan sesuai tupoksinya. Kita sudah mengusahakan masuk tepat waktu meskipun kadang ya sedikit terlambat ya Pak Eri ya. Kalau sering tidak terlalu sering. Enggak setiap hari kan. Ya itu yang paling Bapak Ibu kuasai. Tentunya kita juga sudah berusaha sesuai dengan jurusan kita Pak Ibu Eri. Atau Pak Heri menguasai D, mengajar di D. Nah, Bu Ana juga bahasa Inggris tapi juga menguasai kelas C, juga dikembangkan di kelas C. Nah, sedangkan tugas guru yang belum Bapak Ibu kuasai adalah tadi sesuai kesepakatan ya Pak Heri. Terkadang kita terbatas dengan apa Pak Heri? Dengan sentuhan fisik ketika lawan jenis, apalagi ketika anak kita sudah dewasa itu kita serba bingung. Ini dipegang nanti takutnya, nah itu pelecehan atau
masih bingung gitu, takut di situ, bukan mukrim ya Pak Kiai. Nah, tapi kalau tidak disentuh bagaimana bisa ini anaknya? Nah, itu seperti itu Ibu Pengantar. Wah, ada sentuh-sentuhan jam. Karena kelas kita itu juga yang SMA juga kadang ada yang belum bisa menulis dengan benar. Nah, kita harus mendengarkan itu. Nah, takutnya apa tadi Pak Erik kalau terjadi sentuhan? Kalau ada rangsangan. Nah, itu rangsangan. Tapi saya juga bingung sendiri, malah jadi bingung Pak maksudnya. Maksudnya Pak Erik apa rangsangan itu saya bingung ya. Karena beda bisa secara biologis itu. Ya, nah seperti itu. Yang terjadi ini kan gitu. Nah, gini. Jadi yang sama yang di SLB Semarang apa ya? Itu bisa jadi. berawal dari sentuhan. Itu apa Pak Edi? Nah itu beberapa dari kami di lapangan ya Pak Eri ya, terkait dengan kebingungan kita dan sampai sekarang kita juga masih bingung ya Pak Eri ya. Mungkin dari Ibu mungkin punya solusi kepada kita untuk cara penanganan dengan kondisi yang seperti itu. Mantan nuwun. Terima kasih, ini sangat bagus sekali ya dari kelompok 1. Lanjut saja langsung kelompok 2 yaitu Bu Watin ya. Ya monggo Bu Watin ganti yang lainnya. Silakan Bu Watin. Ya ini Bu Watin yang banyak pengalaman ini, monggo enggak apa-apa. Ini yang muridnya luar biasa ini ya. Ya ini sentuhan-sentuhan yang seperti apa ini Bu Watin ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi tupoksi dari kelompok 2 yaitu apa tugas guru yang paling Bapak Ibu kuasai. Insya Allah kami sudah menguasai yaitu disiplin tepat waktu, hadir di kelas sebelum anak atau mungkin kadang ada telatnya, kemudian sudah merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan hari itu, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah ada, kemudian melakukan pengayaan kepada anak. Dan apa tugas guru yang belum Bapak Ibu kuasai? Mungkin kalau saya pribadi saya belum menguasai anaknya, itu dikarenakan sikon anak dan suasananya. Iya, pengaruh. Kalau misalkan cuaca panas, anak tantrum atau mungkin di rumah sudah ada sudah bad mood, sedang marah dibawa ke sekolahan, akhirnya teman-temannya nggak fokus dan kebingungannya dan kebingungan kami yang tadi sudah disebutkan Pak Heri karena kekurangan guru, olahraga harus kami, kadang agama, terutama sekarang agama di jenjang SD kan satu kelasnya yang saya aja ada 7 kelas, yang B 6 kelas, yang A ada 3 kelas, yang B ada, yang A ada 1 kelas tapi 3 rombel kayak gitu loh Bu. Jadi kita olahraga bareng-bareng, kadang kita agama juga bareng-bareng, yang kan bukan tugas kita ya Bu, kita kan guru kelas sebenarnya seperti itu. Kiranya itu pendapat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buri silakan. Buri ganti. Bumaya. Moga Buri.
Bu Rida langsung saja sekarang sudah Keluarkan ini hanya teknik meraga. Terima kasih yang diberikan kepada kami kelompok 3. Mungkin di sini saya akan membahas terutama untuk kelas saya, kelas tunanetra, karena kurang dapat kelihatan ya. Gini Bu, kalau untuk dari refleksi tupoksi apa tugas guru yang paling Bapak dan Ibu kuasai? Ya mungkin bagi saya menguasai untuk berair. Jadi untuk pembelajaran di sini awal-awal itu mungkin saya mempelajari tentang karakter anak terlebih dahulu. Dia maunya seperti apa? Bagaimana cara dia belajarnya? Bagaimana dia dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan di rumah, saya harus menguasai anak dulu. Nah dari situ baru saya masuk ke latihan motorik. Jadi kalau anak sebelum masuk ke pembelajaran dia harus mengenal dulu kasar, halus, besar, kecil, itu dulu harus dikuasai. Jadi saya untuk yang saya kuasai itu paling itu ya berair. Nah untuk apa tugas guru yang belum Bapak Ibu kuasai di sini mungkin belum atau jarang kelihatan saya mengajar OM, orientasi mobilitas. Karena untuk mengajar OM itu sebenarnya kalau menurut aturan itu memang harus guru khusus OM atau ahli OM yang bisa menguasai anak itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi maksudnya di sini walaupun saya belum begitu luas mengajarkan OM kepada anak, tapi saya mengajarkan apa yang anak butuhkan. Jadi terutama itu anak itu menguasai ruang kelas, terus lingkungan sekolah, terus lingkungan dia mana dia harus setiap hari dia harus ke kamar mandi, itu yang utama bagi saya. Nah dari situ baru saya memberikan kepada mereka kita berada bukan hanya di sekolah, di rumah, di lingkungan rumah kita sendiri, tapi kita harus berada di lingkungan masyarakat. Nah bagaimana caranya? Saya ajak mereka jalan, ya. Jalan itu walaupun mereka belum menggunakan tongkat, saya belum memberikan untuk cara memakai tongkat seperti apa. Saya ajak mereka jalan pada satu titik mereka itu kok bau masakannya. Nah dari situ saya mengajarkan bahwa inilah di sini itu ada warung yang menjual makanan atau gorengan. Jadi kalau kamu ketemu pas kamu berjalan, kamu mencium seperti berarti kamu posisinya ada di dekat orang jualan. Nah, jalan lagi kok ada bunyi besi-besi ada di. Nah, ini bengkel tempat orang memperbaiki motor atau kendaraan. Nah, itu tujuan saya pertama itu. Jadi saya tidak memberi pelajaran yang terlalu muluk-muluk kepada tunanetra, apalagi masih kelas 1, 2 atau kelas 3. Tapi saya memberikan pelajaran yang mereka butuhkan dulu, apa yang harus mereka kuasai dari sejak mereka kelas 1, 2, 3. Saya kira itu aja Bu Mus yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 4. Terima kasih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mewakili dari kelompok 4. Yang pertama, tugas guru yang paling dikuasai. Kalau saya pribadi menguasai terapi untuk tempat duduk itu termasuk sebagai yang paling saya kuasai sebenarnya sesuai dengan bidang saya, dan insya Allah semua cabang saya bisa. Cuman apa yang saya bisa, saya yang tidak bisa, saya terapkan semuanya di sini. Kenapa seperti itu? Karena ada lagi belum yang saya kuasai dengan apa ya? Tadi masalah klasik itu kita memang kurang guru, akhirnya rombel autis itu digabung dengan C1 dan kelasnya Mas Rudi itu campur apa sih? Ada autis, ada dasar, ada D1, ada C1. Nah itu kalau dari saya sebagai guru mapel PJOK itu belum mampu menguasai jika itu digabung.
Tapi kalau jika itu sendiri-sendiri, misalnya autis itu disendirikan, itu saya lebih bisa untuk memberikan pelayanan maksimal ke anak-anak. Tapi kalau ada lebih dari satu kedutaan dalam satu rombongan, itu yang memang saya tidak bisa. Apalagi kalau itu tadi ada autis, kelasnya Buana ya, ada Ibnu, ada Rizky, ada Messi. Kadang saya memang kalau di SMA kebetulan karena untuk mengatasi itu dari dengan disiasati dengan ada kalau pas PJOK guru kelasnya ikut mendampingi ya, jadi dengan strategi misalnya saya pegang Messi atau satu, nanti yang dua di sama guru kelasnya itu nanti gantian, jadi biar semuanya terlayani dengan adil. Kadang ada pernah juga punya siapa itu yang kelasnya Bu Ana yang satu karena iri kok itu di bawah Pak Agus sana kok anak saya nggak dibawa, padahal udah duluan sama ibunya Pak I itu. Oh, ibunya Pak I pernah ke saya tuh, loh malah itu saya dulukan Bu, jangan berarti tadi nggak lihat. Jadi seperti itu. Jadi memang kesulitan saya yang belum saya kuasai itu jika berbagai keturunan dijadikan satu rombel dalam praktek. Untungnya itu praktek. Kalau teori saya semakin buta lagi. Itu yang paling saya kuasai ya itu tadi ya. Sebab saya terus benar Pak Heri tadi materi dengan anak itu semua yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Kadang hal-hal yang di luar kuasa menjadi kuasa. Nggak tahu bahasanya seperti apa, itu yang jelas tadi bungkus yang paling tidak saya kuasai itu tadi, kalau beberapa keturunan jadi satu rombel dalam pembelajaran dalam satu materi. Mungkin itu ya, Pak ada tambahan. Saya mau nambah lagi. Bu Mas. Ya, terima kasih. Sudah jam. Gini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Ini tadi sudah dijawab satu persatu ya. Ini refleksi tupoksi untuk yang belum dikuasai dan yang sudah dikuasai. Dan ini saya simpulkan bahwa sebenarnya semua kelompok adalah sudah menguasai ya, tetapi kendalanya itu karena memang terlalu banyak siswa, nomor satu itu ya, terlalu banyak siswa sehingga walahan termasuk Bu Ratmi ya tadi ya Bu ya. Kalau mamanya seandainya itu sesuai dengan mamanya sudah yang ideal lah ya, ideal antara siswa dan murid, antara guru dan siswa, otomatis insya Allah bisa lah ya. Guru semuanya sudah menguasai, dan karena kami dalam membagi guru-guru sudah pada porsinya lah ya, sudah pada porsinya pada porsinya. Namanya Bu ini yang ahlinya di B ya sudah di B semuanya. Yang ini kira-kira yang di SMA ini SMA sudah pada porsinya masing-masing. Udah dirembung antek klenger lah ya. Ini Dapol ini terutama kurikulum dia yang menata untuk penataan guru pada porsinya. Makanya ini insya Allah sudah banyak yang menguasai, tetapi yang tidak dikuasai yaitu yang sebangsa pemainnya kayak UM, teman kayak gitu ya, berbeda tadi ya, karena butuh petugas khusus. Tapi insya Allah kalau yang PLB yang bareng sama saya dulu ya, itu Bu Tarbiyah, ada nggak Bu Tarbiyah di sini? Bu Tarbiyah, oh ya Bu Tarbiyah ya, kita dulu diajarin ya, praktek langsung sama Pak Bagio. Nah Bu Tarbiyah itu siapa lagi Bu, teman kita? Saya. Nah ini Pak Nasim sudah, saya langsung praktek dulu Bu Frida. Jadi S1 waktu saya itu langsung praktek, dan prakteknya luar biasa, komplit banget itu.
ya putar ya. Nah itu. Terus selanjutnya untuk yang B itu sebenarnya juga ada yang belum dikuasai, yaitu ini Bu Hayuni biasanya sama Bu Mus. Gimana ya caranya ya untuk mengucapkan bunyi S supaya bisa benar-benar bisa mengeluarkan S, ya bisa mengeluarkan S yang benar-benar apa? Banyak B dengan P itu seperti apa? Nah ini selalu komunikasi ini terus terang Bu Yuni, Bu Mala yang BB itu ya, terus selalu komunikasi sama saya. Dimanapun nanti kalau saya memberi solusi-solusi, tetapi karena keterbatasan waktu dan tenaga sehingga juga kerepotan sehingga banyak kendala ya Bu Yuni ya. Nah ini perlu ada tenaga spesial ya Bu ya, terapi bicara. Terus selanjutnya juga ini untuk autis hiperaktif ya, mungkin impulsif yang ini belum ada ahlinya di sini sehingga kita semua walaupun jurusan PLB Bu Irma tapi tetap masih meraba-raba mencari-cari cara yang tepat untuk siswa-siswi kita. Nah ini yang belum kita kuasai ya. Terus selanjutnya untuk Pak Agus ya, ini yang belum dikuasai. Sebenarnya pada prinsipnya ada banyak yang dikuasai, tetapi ini ada yang belum dikuasai karena terlalu banyak rombel ya, terlalu banyak kelas. Pak Agus itu sendirian, tetapi Pak Agus subhanallah ya, ini ada solusinya tadi sudah menggandeng guru kelas. Nah ini memang sip banget ini ya, sudah pas lah ya, harus menggandeng guru kelas. Jadi guru kelas jangan terus sudah diserahkan Pak Agus sudah lepas begitu saja, tetapi tetap juga harus ikut mendampingi atau membimbing. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Karena ini selanjutnya ini kode etik ya, ini yang kode etik tadi sudah saya jelaskan di depan ya, yaitu nilai-nilai agama dan Pancasila tadi sudah ya. Yang tadi sudah semua ini sudah ada pedagogi kompetensi kepribadian sudah semua. Terus ini simpulannya ya, refleksi pengembangan profesi guru penting dilakukan demi meningkatkan kualitas pembelajaran dan sebagainya, upaya dalam meningkatkan rapor pendidikan. Dan alhamdulillah insya Allah Bu Irma ini rapor pendidikan sekolah kami SLB Negeri Cilacap semakin tahun semakin meningkat, dan saya mohon doanya Bu Irma mudah-mudahan SLB Negeri Cilacap semakin baik lagi dengan layanan yang lebih baik lagi, dan tetap semangat Bapak Ibu semuanya ya, sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari kami, terima kasih. Apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan dan malam itu kami mohon maaf karena semuanya adalah keterbatasan daripada kami ya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Musyawarah yang telah memberikan presentasinya pada yang nggak tepuk tangan nggak dapat buka puasa. Baik Bapak Ibu, tadi keren luar biasa ya presentasi dari Fokus dan juga hasil diskusi dari Bapak Ibu yang walaupun kita last minute ya melakukan ini lainnya sangat lengkap, tapi ternyata kita semua adalah orang yang sudah ya bisa mengantisipasi keadaan yang ada dan terlahirlah beberapa ide-ide kreatif dari Fokus ya. Yang pertama Bapak Ibu, saya menyampaikan untuk sekolah luar biasa SLB memang betul adanya kita masih kurang hidup, banyak siswa, kurang ruang, kurang kursi, sarkas dan sebagainya ya. Ini diakui oleh pimpinan kita Bapak Ibu, karena memang SLB itu kan SDLB harusnya 1:5, kenyataannya sampai 12 sampai 17 ya. SMPLB juga, SMALB dengan berbagai keragaman peserta didik kita yang memang unik ya, maksudnya tunagrahita di kelas ini dengan misalnya tidak berbeda lagi ya, tidak bisa dibanding-bandingkan siswa kita. Maka untuk itu memang guru di SLB pastinya memiliki kompetensi yang tadi disampaikan oleh Ibu Sarofah, sudah memiliki semua Bapak Ibu,
ditambah kreativitas ya, kemudian juga inovasi, dan tentunya lagi adalah kerja yang optimal ya, yang maksimal pada anak-anak kita. Jadi begitu Bapak Ibu masuk ke gedung ini, di pintu gerbang itu, maka jiwa raga Bapak Ibu adalah untuk siswa. Ya, jadi apalagi ketika masuk di kelas, adalah itu adalah implementasi dari tugas Bapak Ibu yang memang harus melayani siapapun di depan Bapak Ibu dengan segala kondisi yang ada. Itu harus setiap hari kita semangati ya, setiap hari kita harus bisa menyemangati diri sendiri. Inilah tugas saya, guru SLB, dengan segala resiko yang ada, dengan segala kondisi yang ada. Saya siap mengantarkan anak-anak kita mencapai bakat minat yang diinginkan. Tanpa itu Bapak Ibu, saya yakin dengan tidak bahagia. Ya, kita kerasa kok kalau kita ngajarnya setengah hati ya, atau setengah hindu, atau nggak mantap 100% kita kerasa. Tapi begitu kita ngajar full power, semangat, anak-anak kita tatap semua, hatinya bahagia. Itu nggak bisa ditolong. Benar kan Bapak Ibu ya? Ya. Jadi mau mari kita selalu setiap hari kita perlu untuk merefleksikan. Saya sudah mengajar dengan bagus ya, menurut saya sudah bagus. Hari ini saya kurang di sini, saya sudah lebih di sini. Itu kita perlu Bapak Ibu berterima kasih pada diri Bapak Ibu sendiri. Ibu perlu terima kasih pada diri sendiri. Ya, ini penting ya, karena kita tuh pada orang lain terus, tapi pada diri sendiri kurang. Nah, maka kalau dalam agama ya, dalam Islam yang lain bisa bersihkan ya. Setiap hari Bapak Ibu harus selalu mengucapkan terima kasih pada diri Bapak Ibu. Ya, sentuhlah diri Bapak Ibu. Ya, sentuh itu penting ya, menyentuh itu sangat luar biasa. Ya, kalau kita mengatakan, ya aku sayang kamu ya, mungkin kurang percaya. Tapi kalau kita langsung peluk itu percaya. Ini saya berpikirnya yang halal-halal ya Bapak Ibu ya. Nah, ya jadi Bapak Ibu tiap pagi tolong Bapak Ibu tangannya diletakkan di dada Bapak Ibu sebelah kiri. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum Irma Listianawati Ibu Maria Alhamdulillah. Nah iya, terima kasih ya, hari ini kamu sudah bekerja dengan baik. Hari ini terima kasih sudah melayani keluarga dengan baik. Saya menyayangi suami saya sepenuh hati, menyayangi anak-anak ini bagian sudah nikah ya, menyayangi anak dan seterusnya. Oh hari ini saya sudah bersih-bersih rumah, terima kasih. Itu kita perlu apa? Namanya diri sendiri. Nah, untuk diri itu penting Bapak Ibu. Karena jangan kalau berharap dari pasangan, dari anak, tetangga ya. Nggak ada yang menghargai. Nah, kita perlu menghargai diri sendiri. Alhamdulillah usiaku sekarang sudah berapa nih? Jenengan sudah berapa kali membacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri? Nah, itulah makanya umur ya tambah doa-doa sebenarnya juga punya cara sendiri. Begitu misalnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bangga saya sudah menjadi guru SLB. Sebutin anaknya. Terima kasih ya. Misalnya Irma, kamu tadi tidak nakal ketika belajar dengan saya. Itu perlu Bapak Ibu. Kalau tanpa hati, tanpa iman hati itu kita nggak bisa jadi SLB. Mohon maaf Ibu. Ya, jadi kalau jiwa kita tidak dibangun terus itu semangat untuk kerja belajar dengan baik pada anak-anak bisa. Lama-lama kita jadi kumetan di sekolah. Masuk ke SLB itu malah kumet kepalanya ya. Nah ini, jadi monggo kita selalu berterima kasih pada diri sendiri. Yang kedua berterima kasih pada anak-anak kita. Kita pernah nggak bertanya sama anak-anak, anak kamu senang nggak sih dengan guru? Pernah nggak kita tanya sama anak-anak? Nah, siswa. Terima kasih ya, hari ini sudah belajar dengan Bu Irma. Terima kasih kamu pintar hari ini, senyumnya banyak, dan sebagainya. Terima kasih kepada mereka. Tanpa mereka Bapak Ibu pengangguran. Iya loh, itu kita harus seperti saya pun berterima kasih banget pada Bapak Ibu pada Bapak Ibu kepala sekolah saya. Kalau mereka nggak mau jadi pengawas, saya pengangguran dong. Sama, Bapak Ibu kita disebut dari lingkaran. Bukan lingkaran setan ya? Lingkaran yang kalau bersama-sama pendidikan bermutu untuk semua. Itu penting ya. Tadi dari berbagai yang disampaikan Bapak Ibu, saya menyoroti satu. Saya sudah sampaikan sering sih
bahwa kalau kita ada penugasan, tolong kepala sekolah tidak menugaskan bapak ibu yang berbeda. Artinya kalau laki-laki ya laki-laki semua saja, jangan bapak sama ibu, tapi nanti satu mobil atau satu motor. Terus terang aja lah ya, terus terang mulai itu. Gak apa-apa, saya yakin di dalam saya percaya 1000%. Hanya namanya orang yang kayak ini kalau sentuhan lama-lama itu dari lain gitu kan. Kita kan berawal dari tatapan dan sentuhan ya. Iya, nah itu, makanya mungkin diatur lah kita punya orang yang biar Pak Anton. Nah terus kepada siswa, ini pada siswa tadi yang masih bingung gimana nyebutnya. Tolong kalau siswanya yang udah kalau anak balik gitu ya, jangan disentuh. Nah jangan disentuh. Jangan bisa minta tolong guru yang perempuan. Saling bekerja sama mungkin jangan kita partnership. Bu, saya minta tolong, oke. Dan begitu sebaliknya, ya. Karena anak-anak kejadian yang disampaikan tadi memang betul adanya. Jadi salah paham anak kita pada guru ini. Ya. Akhirnya anaknya merasa jatuh cinta dengan gurunya. Ini saya mau dibikin saya sampaikan. Jadi yang diomongan itu mungkin tidak benar, tapi anaknya Pak Guru kadang mau pegang saya lah, apa itu? Yang kemarin kejadian itu, ya, setelah ditelusuri, jadi Pak Guru ini kita nih mau mengajari hal yang harus megang, ya, tapi anaknya merasa happy fine ya, terus dia mengatakan ke bapaknya di rumah, Pak tadi Pak Guru A begini begitu, bapaknya langsung naik darah ya. Ke sekolah lesson starting. Lesson starting itu apa? Ini kan sudah ada 4 nih kelompoknya ya. Kalian itu yang ini nggak usah ganti-ganti. Atau gimana? Positif. Jadi mereka ini, tapi tetap kan ada satu. Kita kan ada SDLB 1, SMPLB 1, SMALB 1. Terus ada sesuai dengan hambatan, karena kalau yang kelas 1 sudah tunarungu ya SPLB jangan tunarungu gitu loh, hambatan yang lain. Nah ya, jadi nanti kita di tadi ini di kelompok itu ada praktek mengajar dengan siswa sesungguhnya, nanti yang lainnya mengomentari. Kan saya ceritakan tentang siswa di kepiye ini besok ya. Kalau sekarang jangan nanti selanjutnya nggak bilang. Pas besok saya sampaikan si tadi yang disebut apa? Ini dalam rangka untuk tindak lanjut dari PM kepala sekolah. Ini bisa dimakan. Kita perlu per 1 Juli ya, berarti dilaksanakan sebelum rumus selesai. Nah ya, mungkin nanti saya memikirkan itu ya, kan saya bukan apa-apa, saya tanya ya agar bisa bersambung gitu apa yang harus dilakukan. Jadi ada 2, yang pertama nanti uji learning dulu dalam membuat perangkat pembelajaran, terus besoknya tadi yang seperti apa saya jelaskan juga kalau kita. Jadi itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kompetensi guru dikaitkan dengan strategi pembelajaran yang terbaru. Harusnya ini yang mensosialisasikan seperti dan negara nih, pemerintah punya kewajiban untuk mensosialisasikan juga. Tapi karena tadi ada pemangkasan anggaran, dinas pendidikan itu ada 58% dipotongnya, jadi sisanya tinggal 42%. Di situ tidak ada anggaran untuk perjalanan sama sekali. Jadi jangan kalau ke Solo jalan kaki. Soalnya ada undangan ya, coba aja nih. Hanya ini akhirnya nggak ada loh itu. Maka diantaranya melalui dana yang ada di. Nah ini saya mohon maaf saya sampaikan kepada Ibu. Nanti untuk sampai hari ini TPG Januari, Februari, Maret cair sekali di bulan ini Maret. Terakhir dari Jakarta. Nah, terus besok per bulan. Tapi kalau jangan mau ya ini saya nggak tahu mau apa enggak. April cair itu sebagainya. Itu ya. Tapi saya nggak tahu kalau itu berubah lagi ya. Saya nggak dengar berita gembira buat kita semua. Mudah-mudahan
ya, bilangan. Kemudian tadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bahagia, jangan lupa, karena kalau kita bahagia suruh kerja apa disuruh siap dan sehat, dan tubuh kita ini ya Bapak Ibu bisa merespon dengan baik. Daripada yang lain kita alhamdulillah ada banjir, kita alhamdulillah ada apa ada alhamdulillah kita hidup di sini, ya kita selalu bersyukur atas apa yang kita terima dari Allah SWT. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma atas afirmasi positifnya pada siang hari ini. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, demikian acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat diterapkan, dimanfaatkan di hari kemudian. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada yang salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu. Dipastikan absennya masuk karena hari hujan biasanya keluar.